Ketika laki-laki Batak dilahirkan, rasa takutnya sudah dikubur dalam-dalam di dasar Danau Toba. Bang, aku dikepung bang. 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 Mau hilang, udah hilang habis. Masih banyak yang ngantri di bawah. Jadi menyambung. Nah, silakan. Ya, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin terkait dengan Papua itu benar, karena ada satu kesimpulan orang Papua sampai dengan ini hari itu seperti ini. Indonesia merasa bahwa Papua itu bagian dari NKRI, tapi sebaliknya orang Papua tidak pernah merasa memiliki Indonesia. Itu kesimpulan di orang Papua itu. Jadi Indonesia merasa memiliki Papua, tetapi orang Papua tidak pernah merasa, saya ulang, Indonesia merasa bahwa Papua bagian dari NKRI, tapi orang Papua tidak pernah merasa memiliki Indonesia. Ya. Terakhir sebelum saya ke Amerika ini, saya pelayanan di Wamena. Oh ya. Dan almarhum Pak Lukas NMB kasih saya uang 1 gepok besar. Lukas NMB itu anak seorang penginjil. Benar. Dia orang Wamena. Ya. Dan saking mereka menghina orang Papua, Wamena itu susah mendapat sinyal. Sehingga berita-berita dari Wamena tidak keluar. Ini adalah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini. Saya tahu persis. Iya. Dan saya mentahbiskan 36 tim untuk membentengi penginjilan di Wamena. Di Wamena itu ada murid saya. Nama saya kan Ibrahim. Saya kasih nama dia Ismail. Dan sekarang jadi tokoh di Wamena. Suruh ketemu dengan saya. Saya utus pendeta untuk memanggil anak rohani saya itu. Dia ketakutan. Karena dia paling takut dengan saya. Murid, saya gratisin sekolahnya. Selama SMA itu di pesantren saya gratiskan sekolahnya. Sampai begitulah model saya. Masih banyak yang ngantri di bawah. Jadi menyambung. Nah, silakan. Ya, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin terkait dengan Papua itu benar, karena ada satu kesimpulan orang Papua sampai dengan ini hari itu seperti ini. Indonesia merasa bahwa Papua itu bagian dari NKRI, tapi sebaliknya orang Papua tidak pernah merasa memiliki Indonesia. Itu kesimpulan di orang Papua itu. Jadi Indonesia merasa memiliki Papua, tetapi orang Papua tidak pernah merasa, saya ulang, Indonesia merasa bahwa Papua bagian dari NKRI, tapi orang Papua tidak pernah merasa memiliki Indonesia. Ya. Terakhir sebelum saya ke Amerika ini,
saya pelayanan di Wamena. Oh ya. Dan almarhum Pak Lukas NMB kasih saya uang 1 gepok besar. Lukas NMB itu anak seorang penginjil. Benar. Dia orang Wamena. Ya. Dan saking mereka menghina orang Papua, Wamena itu susah mendapat ini sinyal. Sehingga berita-berita dari Wamena tidak keluar. Ini adalah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini. Saya tahu persis. Iya. Dan saya mentahbiskan 36 tim untuk membentengi penginjilan di Wamena. Di Wamena itu ada murid saya. Nama saya kan Ibrahim. Saya kasih nama dia Ismail. Dan sekarang jadi tokoh di Wamena. Suruh ketemu dengan saya. Saya utus pendeta untuk memanggil anak rohani saya itu. Dia ketakutan. Karena dia paling takut dengan saya. Murid, saya gratisin sekolahnya. Selama SMA itu di pesantren saya gratiskan sekolahnya. Sampai begitulah model saya. Iya. Itu waktu Muslim. Jadi Pak Pendeta, ada juga tren sekarang yang dilakukan oleh beberapa organisasi Islam, yaitu mereka mengambil anak-anak kecil, anak-anak Papua yang di bawah usia 10 tahun, mereka ambil dari Papua, terus dengan kesannya disekolahkan di Jawa, tahu-tahu sampai di Jawa itu dimasukkan dan dibentuk di pesantren. Iya, dimasukkan dan dibentuk di pesantren, terus dikembalikan. Padahal anak-anak itu tuh anak-anak Kristen. Anak-anak yang dari orang tua Kristen, tetapi itulah cara cerdik licik dari mereka untuk mengislamkan orang-orang Papua seperti itu. Ismail Aco namanya. Itu anak kepala suku yang saya jadikan anak angkat ketika saya masih Muslim. Itu sudah dari dulu. Itu bukan apa namanya? Bukan tren, memang begitulah tipu ini. Bisa diam dulu nggak? Siapa ini namanya? Muhammad ya? Muhammad bisa tunggu dulu. Udin pernah Islam ya? Satu. Muhammad, kamu mau debat dengan saya? Sis Audrey mainkan. Iya, Udin pernah Islam ya? Allah. Coba Muslim yang naik sopan ya, pasti kita juga sopan. Jangan suka ngenyek-ngenyek lah, damai. Katanya agama rahmatan lil alamin. Bukan. Mereka agamanya rahmatan lil kelamin. Katanya ajaran kasih, tapi gampang naik tensi. Nanti saya keluar dari HP, saya gampar kamu. Itu kalau Abi keluar dari, kayaknya yang kena gua duluan, Abi yang kena tabok Abi kan dia. Haleluya. Ya, jadi terus. Abi, tanggapan Abi mengenai tadi tuh cara-cara merekrut anak-anak Kristen di bawah umur 10 tahun, dibawa ke Jawa, dimasukkan di pesantren, dibentuk mental pribadi, dibentuk mereka di situ, terus dikembalikan ke Papua untuk mempengaruhi Papua lain untuk pindah ke Islam seperti itu. Saipudin itu asumsi congor saja, itu hoak. Oke deh. Hoak, Saipudin hoak. Congor.
Mana bisa Astagfirullahaladzim, ya kamu pengaruhin Allah. begitu Abi, orang Abi Kristen? ada satu lagu itu, astagfirullah. Lagu apa Abi untuk nyebut itu lagu judulnya apa Abi? Astagfirullah. Abi nggak Istighfar, tahu. istighfar. Apa ya perlu tak nyanyi nih? Astagfirullah. Apa perlu tak nyanyi? Kok aku nanti, Raja. kok aku nanti seneni meneh nyanyi kuwi. Astagfirullah. Minal khotoya. Abi, ada satu pertanyaan saya begini. Astagfirullah. Ada satu pertanyaan saya begini. Ini Ya. yang pertama itu saya biasa dengar-dengar di Islam itu mereka ngomong ihdinas siratal mustaqim. Terus hubungannya dengan di dalam kitab Bible itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran itu. Menurut Abi, seperti apa hubungan antara dua kalimat ini, kalimat Islam dan Kristen itu? Ya kan itu bahan saya camp penginjil sejati. Camp penginjil sejati itu 3 hari 3 malam. Saya membuka 10 poin di mana mereka nggak bisa menjawab ketika kita menginjil. Salah satu poinnya itu jalan lurus. Mereka masih nanya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Iya. Jadi mereka belum tahu jalan lurus, baru minta tunjukin jalan lurus. Iya. Jalan lurus itu Yesus. Yesus Tuhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Sahabat Uniriva, sahabat Julius, dan sahabat Bamtri. Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini saya akan menanggapi satu video di mana teman-teman sudah mendengar sendiri ya bagaimana Taipudin ini udah mulai nih mau menjelek-jelekkan Indonesia nih. Bukan hanya agama Islam ya, bisa jadi karena kepentingan dan kebenciannya terhadap negara Indonesia, mayoritas umat Islam, dia mulai mengarahkan pedang penistaannya terhadap negara kita tercinta dengan mulai sedikit demi sedikit mengatakan bahwa Indonesia itu menjajah. Aduh, kurang ajar sekali kamu ya. Mentang-mentang kamu sudah di luar negeri teman-teman ya. Jadi orang ini bukan hanya penista Islam tapi juga pembuat provokasi, pembuat rusuh di negara kita. Nah, ini adalah tabiat dari penista, sindikat penista agama. Kebiasaan dari mereka itu adalah kalau sudah menghujat di negara sendiri, habis itu kabur ke luar negeri. Dan itu juga yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya. Banyak sekali ya, di antara mereka ada Suntini, ada Paul Jong, ada siapa lagi ya, Sophie Kutul, dan sekarang ada Agatha yang mengatakan bahwa dia berada di Rusia. Padahal kita tahu kalau dia ada di Indonesia ya guys. Dikira dia kita bodoh gitu ya. Nah, tapi kita membahas tentang Taipudin ini ya. Bagaimana si Taipudin ini adalah orang yang memang tidak layak dijadikan sebagai apa ya, sebagai warga negara Indonesia lagi. Harus diusir dari negara tercinta. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Karena memang dia menunjukkan kebencian terhadap negara tercinta kita. Oke, saya kasih si Taipudin ini kronologis hidupnya itu seperti apa ya. Mari kita lihat teman-teman, kita fokus membahas Taipudin ya. Kenapa Uni bilang Taipudin nggak cocok, jadi bilang Saifuddin Ibrahim, Saifuddin ya. Tidak, pedang agama tuh nggak cocok buat dia gitu ya. Dia cocoknya adalah Taipudin gitulah, kotoran dalam agama gitu ya. Nah, kalau kita lihat jejak kasus si Pendetoy Taipudin ya, kita lihat di sini teman-teman. Mari kita bahas dulu. Saya tampilkan data dari Detik ya. Ini jejak kasus pendeta Taipudin ya. Jejak kasusnya adalah begini teman-teman. Hingga jadi tersangka penistaan agama dan dia sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini baru dikatakan DPO. Kita baca di sini. Bareskrim Polri menetapkan pendeta Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Berikut perjalanan kasus Saifuddin Ibrahim yang menimbulkan kontroversi. Pihak kepolisian sendiri sebelumnya telah menaikkan kasus Saifuddin Ibrahim ke tingkat penyidikan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan Saifuddin telah ditetapkan tersangka sejak Senin tanggal 28 bulan 3. Saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka tahun 2022. Udah 2 tahun ya guys. Nah,
Sudah tersangka sejak 2 hari lalu, kalau nggak salah ucap Dedi. Meski begitu, belum dijelaskan secara detail di mana lokasi Taipuddin saat ini, serta pasal apa yang disangkakan terhadap Taipuddin. Awal video kontroversinya adalah kasus saat pendetoy Taipuddin ini membuat kegaduhan dengan video yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus dan direvisi. Menurut Taipuddin, ayat-ayat tersebut mengajarkan kekerasan dan terorisme. Ia juga menyebut pesantren adalah sumber terorisme. Permintaan itu beredar lewat video viral. Terlihat seorang pria mengenakan kaos hitam berbicara soal terorisme dan radikalisme, serta meminta Menteri Agama mengatur kembali kurikulum di pondok pesantren. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pondok pesantren jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua, kata dia dalam video viral tersebut. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal, dan pembenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi. Itulah kata si Taipuddin ini. Nah teman-teman, kalau kita bicara dari segi kebencian, kita tahu Taipuddin ini memiliki kebencian terlihat secara personal, secara psikologis ya. Karena dia pernah dipenjara menista agama Islam. Nah, oleh karena itu, apa yang diomongkannya, motivasinya bisa jadi karena kebencian secara personal. Oleh karena itu, kita juga harus bijak bahwa orang ini sebenarnya tidak perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Namun bisa berbahaya kalau dia banyak pengikutnya. Contoh, pengikutnya dari orang Kristen yang ada di Indonesia terpengaruh dengan ucapannya, lalu orang-orang tersebut melakukan apa yang dilakukan Taipuddin, seperti yang dilakukan oleh Agatha, Edwin Kayapas, dan Lina Wijaya. Nah, sejak apa yang dilakukan Taipuddin ini, saya khawatir akan banyak umat Kristen yang mengikuti jejaknya karena ternyata dia bisa pindah ke luar negeri. Terbukti teman-teman dengan adanya kabur-kaburan dari si Agatha Palermo itu nampak sekali mengikuti jejak si Taipuddin. Memang bagi kita dia seperti kecoa, tidak ada manfaat bagi peradaban. Tidak akan ada juga orang yang murtad gara-gara dengarkan celotehan dia, karena dia sudah sotoy dan juga bin bahlul ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang dia tidak punya ilmu. Memang dia pernah ya, gini teman-teman, kalau orang terlihat pintar belum tentu berilmu. Kalau dia berilmu, tentu dia tahu, dia mengerti bahwa Al-Quran itu bukan menjadi sumber intoleran, karena mayoritas yang intoleran bukan beragama Islam. Nah, kalau seandainya kita, nah tapi kita pakai dulu nih di sini selanjutnya pernyataan sikap dari Persekutuan Gereja nih. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia menyatakan pernyataan Taipuddin tidak ada kaitannya dengan PGI dan gereja-gereja. Ya, berarti gereja-gereja tuh berlepas diri dari si Taipuddin ini. Nah, PGI berharap umat Islam tak terprovokasi oleh berita seperti itu. PGI juga berharap berita itu tidak digunakan oleh kelompok tertentu untuk membuat gaduh dan memperkeruh. Sudah 2 tahun ya umat Islam membuktikan kesabarannya dengan tidak menyerang agama Kristen hanya karena kelakuan Taipuddin. Teman-teman tahu tidak? Si Taipuddin ini eksis di akun seorang perempuan Kristen bernama Ibu Hana. Ya, eksis dan sering sekali. Dan tahukah Penjara akunnya. Ibu Hana ini dalam ranah TikTok, dia memang bukan pendebat, bukan apologet. Dan setahu saya ada informasi yang mengatakan bahwa suami Ibu Hana ini adalah seorang polisi. Masalahnya adalah pertanyaan saya kemudian, Ibu Hana ini sudah tahu ini DPO, kenapa masih diizinkan di Komaldia? Saya tidak mengerti ya. Kalau dia adalah seorang istri dari penegak hukum, tentu dia tahu kalau DPO itu tidak perlu diberi tempat, apalagi orang ini adalah penista agama Islam. Tetapi yang menjadi aneh adalah Ibu Hana justru memberi tempat kepada si Taipuddin berbicara, sementara Ibu Hana istri seorang polisi. Ini menjadi pertanyaan bagi saya pribadi. Saya dengan Ibu Hana ini hubungannya baik teman-teman, tidak pernah berdebat. Bahkan kemarin beliau mengajak saya ke komal beliau untuk nyanyi-nyanyi. Ya,
Dan Ibu Hana ini sering terlihat seperti muslim. Hati-hati loh ya, jangan salah kaprah loh. Dia berjilbab bukan berarti dia Islam. Tetapi masalahnya pertanyaannya Ibu Hana ini kan tahu si Taipudin ini DPO karena menista agama Islam. Kenapa diberikan tempat menjadi narasumber di roomnya Bu Hana? Jadi saya bingung nih, padahal Ibu Hana kan suami seorang polisi. Masa nggak dikasih tahu sama suaminya bahwa ini adalah DPO? Ini juga menjadi pertanyaan. Tapi ya sudahlah, biarkan netizen yang menjawab dan Ibu Hana semoga menonton ini bisa menjawabnya. Agak lain memang ya. Nah, kalau kita menggunakan sudut pandang si Taipudin, membaca sepenggal ayat lalu menuduh bahwa ayat itu menjadi ayat menjadi asbab orang berbuat intoleran, maka umat Islam sebenarnya bisa juga melakukan hal yang sama. Tetapi kita tidak diperkenankan. Nih, saya kasih contoh ya. Seandainya saya adalah orang yang melakukan cara-cara seperti si Taipudin ini, mengutip ayat Bible yang keji dan kejam menurut saya pribadi, lalu saya bilang ini ayat adalah ayat intoleran, maka kami akan minta revisi juga. Kan begitu tuh, tapi tidak bisa begitu. Umat Islam harus sadar, kita tinggal di negara Indonesia, punya kaidah hukum. Nah, saya contohkan ya teman-teman ya. Seandainya saya menggunakan cara berpikir seperti Taipudin, walaupun tidak akan saya lakukan. Saya akan tunjukkan dalam Kristen itu ada ayat intoleran. Mana ayatnya? Ini dia dalam kitab Ulangan pasal 22 dan 20. Pertama, bukan yang ini ya, saya kasih ayat yang lain dulu. Sayangnya saya tidak seperti Taipudin. Saya mengkomparasi kalau ada orang yang menyerang Islam saja. Kalau dia, tapi nggak apa-apa deh, ini komparasi buat si Taipudin lah. Dulu kan saya belum pernah mengkomparasi dia. Sebenarnya umat Islam itu bisa menuduh bahwa umat Kristen itu memiliki ayat-ayat intoleran. Dari ayat-ayat berikut ini teman-teman. Contohnya seperti ayat inilah, mana ya? Nah, coba tengok teman-teman di sini kita baca baik-baik ya. Kita baca saja baik-baik. Peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup tuh, disuruh matikan penyihir tuh. Nih kalau dalam sekarang nih ada dukun yang dianggap tukang sihir dibunuh hari ini, kira-kira masih bisa dikatakan toleransi nggak? Ngeri guys. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati. Nah nih ya. Kemudian ngeri teman-teman. Di yang ayat 22 nih, siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah ditumpas. Teman-teman, kalau Taipudin menyuruh Al-Quran direvisi karena mengatakan Al-Quran adalah kitab suci sumber dari sikap yang tidak toleransi kepada umat beragama lain, coba saya tanya sama kalian deh. Ayat ini ayat yang jelas-jelas mengatakan tumpas orang yang memberi persembahan kepada Tuhan selain Tuhan mereka. Maka itu orang Hindu yang memberikan persembahan kepada dewa mereka yang bukan dewa orang Israel, itu kira-kira disuruh tumpas nggak? Waduh, kalau mereka ikuti ajaran ini ngeri juga ya. Orang Islam yang memberikan persembahan kepada Allah disuruh tumpas nggak? Waduh, nah apakah bisa kita katakan ajaran ini tidak toleransi? Kalau ajaran ini dijalankan hari ini tidak toleransi guys. Tidak toleransi sama sekali. Tapi apa perlu kita menyuruh merevisi kitab suci mereka? Enggak perlu, biarkan mereka revisi sendiri. Ngapain kita yang suruh? Itu kitab suci mereka. Kita berwaspada saja. Syukur-syukur mereka tidak ikuti hukum Taurat ini. Makanya nanti ada yang jawab, ya kami kan nggak ikuti hukum Taurat lagi. Kan gitu jawabannya tuh. Nah, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa kalian tidak mengikuti ajaran Taurat karena orang Advent juga mengikuti hukum Taurat? Kan begitu. Ya kalau untung kalian ikuti Paulus yang telah membatalkan hukum Taurat. Kalau kalian mengikuti orang Advent yang menjalankan hukum Taurat gimana? Ini kan hukum Taurat tuh dalam kitab Imamat tuh. Ya, dalam kitab Ulangan maksud saya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sejahat si Taipudin ini berapologet, tentulah kita juga bisa melakukan hal yang sama. Suruh orang Kristen revisi kitab mereka karena banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Tuhan mereka. Nah, bahkan yang lebih ngeri sekali adalah ketika imam tidak didengarkan suruh bunuh. Ngeri coy. Ya, ngeri sekali. Kita lihat. Mana ini? Ngeri bah. Nah, mari kita dengarkan Ulangan 17 nomor 12. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim,
maka orang itu harus mati. Mereka ini selalu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah sumber ajaran intoleran. Tapi kalau kita bertanya kepada mereka, ini Tuhan siapa? Oh, itu kan dulu, sekarang udah nggak begitu. Begitu teman-teman. Ya, padahal di sini jelas mereka mengimani bahwa Tuhan pernah menyuruh bunuh orang yang tidak ikuti perintah imam. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Ini perintah Tuhannya Bani Israel. Tuhan yang memerintahkan seperti ini menurut orang Tritunggal adalah Bapa Yesus. Sementara mereka mengatakan Yesus itu ajaran kasih. Pertanyaannya kemudian, apakah Yesus lebih kasih daripada Bapa? Masa begitu? Dan kita tidak perlu menyuruh umat Kristen merevisi kitab suci. Kenapa? Itu kitab mereka. Biarkan mereka revisi sendiri tanpa kita suruh. Itulah yang disebut dengan toleransi. Ya, kita umat Islam ini toleransi. Gak perlu diajarkan kita umat Islam toleransi. Nah, kita baca berita lagi tentang si Taipudin ini, guys. Kenapa kita harus baca? Kita berhati-hati dengan sindikat penghujat. Kita akan tunjukkan nanti sindikat-sindikat penghujat ini ya, guys. Ini dia, Taipudin tersangka ujaran kebencian yang aktif buat konten dari Amerika Serikat. Nah, ini dia. Apakah orang-orang di Indonesia bisa berbuat apa-apa? Tidak bisa. Ya, nggak tahu kenapa. Jakartakompas.com, Divisi Hubungan Internasional Polri terus berkoordinasi dengan otoritas Amerika Serikat dalam memulangkan Taipudin dari Amerika ke Indonesia. Taipudin merupakan tersangka kasus ujaran kebencian dan penista agama. Jelas ya, ini sudah ditetapkan DPO. Pernyataan mengenai penghapusan ayat Al-Quran di media sosial menjadi pernyataan yang kontroversial hingga dia dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polda tanggal 18 Maret 2022. Sudah 2 tahun ya guys. Dalam video berdurasi 9 menit yang diunggah Taipudin di YouTube pada Senin 14 bulan 3 2022, ia menyampaikan pernyataan kontroversial itu. Dalam video itu, ia meminta Menteri Agama menghapus sejumlah ayat Al-Quran. Saat ini video itu sudah dihapusnya. Saya sudah mengatakan berulang kali pada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas, ucap Taipudin waktu itu. Taipudin ditetapkan tersangka oleh polisi pada akhir Maret 2022. Namun setelah menjadi tersangka, Taipudin belum ditahan karena berada di luar negeri. Menurut polisi, Taipudin sudah berangkat ke Amerika Serikat sebelum video kontroversi itu viral. Polisi pun melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Direktoral Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan dengan Federal Bureau of Investigation atau FBI. Nah, aktif membuat konten. Status tersangka rupanya tidak membuat Taipudin berhenti membuat konten di akun YouTube-nya. Baru-baru ini Taipudin mengunggah video aktivitasnya di Amerika Serikat tanpa ia mengunggah video 1 hari lalu atau 3 hari atau 4 hari 6 hari lalu. Merespon hal itu Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihak kepolisian terus berkomunikasi dengan aparat penegak hukum di Amerika Serikat. Sudah saya tanyakan dan ini masih berproses nanti dari Interpol, kata Dedi saat dikonfirmasi Rabu bulan Januari 2023. Sementara itu, Karopenmas Brigjen Pol Ahmad Ramadan di lobi Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selasa menyampaikan ada kendala perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dalam rangka pemulangan tersangka ujaran kebencian itu. Kendati demikian, kata dia, Divisi Hubungan Internasional Hubinter Polri terus berkoordinasi dengan otoritas setempat terkait pemulangan Taipudin. Hasil sinkronasi ini akan disampaikan polisi jika sudah ada perkembangan. Ini adalah breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ini dia. Oh, kok aku bacain ini pula. Nah, ini adalah berita tentang si Taipudin, teman-teman. Bukannya negara kita tidak mengupayakan yang terbaik. Negara kita mengupayakan yang terbaik. Tapi yang namanya pekerjaan polisi juga bukan hanya itu saja tentunya. Kita serahkan kepada Allah cara penghukuman terhadap si Taipudin ini. Nah, lanjut kita bahas tentang materi ayat ya. Kalau kita
punya otak kotor seperti si Tai Pudin itu, ya. Mari kita lihat dalam ayat kitab suci mereka sendiri. Banyak ayat yang bisa kita jadikan sebagai serangan kepada Oten. Tapi apakah bisa kita lakukan itu? Tidak perlu. Karena kita bukan si Tai Pudin, ya. Kalau kita lihat bagaimana kemudian orang-orang Israel itu, kita lihat dalam 2 Tawarik 15:12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang dengar. Setiap orang baik anak-anak, orang dewasa, baik laki-laki, perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, kalau ayat ini kira-kira diterapkan di tahun 2024, bolehkah umat Kristen dikatakan umat toleransi? Karena hanya pernah perintahkan orang untuk membunuh orang yang tidak mengikuti ajaran mereka. Tapi apakah perlu kita bersikap seperti Tai Pudin? Tidak perlu. Kenapa? Karena kita bukan Tai Pudin. Nah, inilah yang kita selama ini perjuangkan, komparasikan supaya kita tidak menjadi difitnah terus oleh orang-orang Kristen yang membenci Islam yang saya singkat dengan OTEN alias oknum Kristen. Karena bagi saya mereka nih oknum. Bukan semua orang Kristen bertindak seperti mereka. Ya, dan generasi si Tai Pudin ini siapa? Ada. Siapa mereka? Dan mereka bekerja sama dengan si Dosma si Jabat. Siapa dia? Lina Wijaya contohnya. Contoh nih Lina Wijaya. Ini dia nih. Saya tidak mau memperdengarkan musiknya, nanti kita kena banned, tapi coba lihat di sini. Di sini Lina Wijaya jelas-jelas penghujat agama Islam. Dia bilang Nabi Muhammad bangkai, dia bilang Allah batu, dia bilang Allah dungu. Tapi dia di sini bercium kudus dengan Dosma si Jabat. Siapa Dosma si Jabat? Dosma si Jabat ini menampakkan kemesraannya dengan Lina Wijaya di TikTok. Tujuannya untuk membuat sakit hati umat Islam. Saya nggak tahu kenapa. Karena umat Islam itu sedang mengejar si Lina Wijaya ini karena penghujatannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Sementara si Dosma ini yang melaporkan saya dan Bang Zuma bercium kudus bersama si Lina Wijaya. Di sini dia bikin typing jawaban ke Lina Wijaya, jawaban ke Lina Wijaya di saat terwakilkan pertanyaannya. Kenapa diisukan kabur ke luar negeri? Hantu blau, Dosma, bukankah kau lihat banyak penghujat yang kabur ke luar negeri? Kau ini bodoh atau bagaimana, Dosma? Masa kau nggak tahu? Kau kan pengacara. Masa nggak tahu kok kau tanya pula? Ya penghujat-penghujat dari Kristen rata-rata kan kabur ke luar negeri, makanya nonton. Dosma ini apa memang sengaja pura-pura bodoh atau emang bodoh beneran ya guys? Saya memang mau bertanya nih. Dosma, saya mau tanya. Kamu itu emang atau bodoh atau pura-pura bodoh? Kenapa saya kata begitu? Kenapa saya tanya begitu coba? Saya bertanya loh ya. Pertama, kamu itu kan katanya adalah seorang yang anti intoleran, melaporkan setiap penista agama. Pertanyaannya, emang kamu nggak lihat si Lina Wijaya ini sudah menista agama Islam dengan mengatakan Allah itu dungu? Kenapa kau nggak laporkan? Kan kau ada di Kapolda ini sekarang. Kenapa kau justru jadikan dia saksi? Pelaporanmu terhadap saya dan Bang Zuma. Sehat nggak kau, Dosma? Ini si Dosma ini ada apa sih teman-teman? Dia kan pengacara beragama Kristen nih. Ini pertanyaan saya muncul nih. Dia pengacara beragama Kristen. Dia ingin melaporkan semua penista agama. Tapi yang di depan dia yang dia ketawa-ketawa itu penista agama Islam. Dan dia sangat mesra sekali. Bahkan membuat video tertawa-tawa. Saya nggak tahu apakah motifnya untuk membuat umat Islam marah kepada dia atau dia semakin terkenal. Saya nggak tahu ya. Ini orang ada apa dengan kejiwaannya ya pengacara satu ini ya. Dia menjadi sekongkolan. Atau bisa jadi melindungi Lina Wijaya dengan logika loh. Orang yang jelas-jelas telah nampak penistaannya kepada Islam. Kalau kau memang anti intoleran harusnya kau laporkan itu orang seagama dengan kau beragama Kristen itu. Tapi kau justru malah menampakkan kemesraanmu. Aku tidak masalah kau mesra dengan dia. Itu urusan binimu. Tapi kau menampakkan kau berdusta ketika berkata, aku laporkan Rifa, Nora, dan Zuma
karena aku anti intoleran, tapi ternyata kau tunjukkan kau bersekongkol dengan penista agama Islam Lina Wijaya. Maka di sini kami bisa melihat kau sebenarnya bukan mewakili orang anti intoleran, tapi kau mewakili dirimu karena kau Kristen. Selama ini mungkin kau sakit hati melihat para penista agama kami obok-obok mukanya, kami permalukan, kami bongkar semua apa yang ada di kitab sucimu yang tidak pernah kau baca, Dosma. Di sini kau terlihat, wahai saudaraku Dosma, bahwa kau sedang memperjuangkan sisi personalmu, bukan urusan agamamu, tetapi urusan pribadimu, kebencianmu kepada kami pribadi. Dosma, Allah akan perlihatkan kepada kami umat Islam siapa kau. Capek pun kau mendekati para kiai, para ulama. Percayalah Dosma, selagi kau bersekongkol dengan penista Allah, penista Rasul kami, kau tidak dapat tempat di hati umat Islam. Kau posting videomu, aku diterima di Makassar, klienku. Iya, mereka belum tonton bagaimana penistaan Lina Wijaya dan kurang ajarnya mulut logika menghina pribadi umat Islam. Mereka belum tahu penistaan dari agama Kristen terhadap Allah. Tapi setelah mereka tahu nanti kau bersekongkol dengan Lina Wijaya, insya Allah, Dosma, kau akan terbuka siapa sebenarnya kau. Insya Allah umat Islam, kalian berhak menonton apapun yang kami tampilkan. Perhatikan Dosma. Dosma adalah orang yang katanya ingin melaporkan penista agama, tapi dia tertawa-tawa bersama penista agama Allah. Siapa? Lina Wijaya. Mari kita saksikan penistaan Lina Wijaya, teman-teman, supaya kalian tahu kalau saya bicara itu pakai data, bukan asumsi liar. Dan bahkan sudah viral penistaan perempuan nista ini, ya, yang menista Nabi kita, menista Allah kita. Tapi apa yang terjadi? Dia bercium kudus, tertawa-tawa, berbahagia-bahagia bersama si Lina Wijaya dan logika yang injak kitab sucinya umat Kristen. Makanya perlu dipertanyakan, si Dosma motifnya apa? Apakah memang ingin menyerang kami secara personal atau memang ingin mewakili dirinya sebagai apologet Kristen, kemudian bisa jadi apologet bentar lagi nih kayaknya. Ini dia teman-teman, penghujatan Lina Wijaya. Ini ya. Orang-orang sotoy, penulis-penulis kitab. Alkitab itu penulisannya jelas. Ya, beda dengan yang ngakunya kitab sempurna, ditanya siapa penulisnya, pingsan semua. Dungu semua. Karena apa? Karena itu gedebuk jatuh dari langit, entah siapa yang ketiban, dari yang tahu. Ya. Jadi kalau kamu tanya Alkitab itu penulisnya jelas, sangat jelas. Ditulis oleh manusia waras, dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus yang suci, yang berkuasa, yang sakral, yang agung, yang mulia. Bahkan para rasul, para nabi, para penulis ahli-ahli kitab itu dulu, kalau ada tulisan 4 huruf yang sakral, mereka harus cuci tangan dengan bersih, mereka harus tenang, ya, mereka harus bertobat betul-betul jikalau ada pelanggaran kesalahan, baru berani tulis 4 huruf sakral. Sampai sebegitunya teman-temannya. Beda kalau kita penyempurna ditanya siapa yang tulis, pingsan yang jawab. Bingung, nggak tahu siapa yang tulis, pokoknya gedebuk aja jatuh dari langit. Lah? Jadi di langit sana ada percetakan gitu. Lalu di atas sana dungu-dungu duduk di arsy nggak ada kerjaan, nulis-nulis gitu. Atau itu fungsi pena yang pertama-tama diciptakan gitu. Ya, sedangkan Alkitab itu jelas dari Kejadian sampai Wahyu, penulisnya sangat-sangat jelas. Manusia waras, manusia hidup di muka bumi, manusia yang dikhususkan dan dikuduskan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai zaman, dari berbagai. Oke, itu adalah fitnah yang luar biasa dari perempuan sundal ini ya, yang telah mengatakan Allah dungu dan tidak membawa data sama sekali. Tapi kita tidak boleh begitu. Kita umat Islam, maka kita berdata. Contoh, orang Kristen kalau ditanya siapa penulis kitabnya, dia bilang bisa jawab. Inilah kebotolan, dia nggak pernah belajar. Dia dapat kitab dari orang Katolik. Ini saya kasih data kalian dari Katolik sendiri nih. Siapa penulis Bible? Ah, ini nih. Makanya nih, orang ini kan Protestan zaman Martin Luther di abad ke-16, sok tahu dia. Mari kita lihat teman-teman by data. Kalau kita tuh nggak boleh menghujat seperti mereka ya. Kita by data. Mari kita pakai data. Siapakah penulis Bible?
Kita dapat data dari Catholic Identity, Professional Development and Resources. Dan saya pernah berbicara dengan salah satu dokter orang Katolik bilang memang ada tuh Dr. Antonius ya. Beliau akui itu. Bahkan Pak Budi Asali pun mengatakan kitab Bible itu banyak ayat-ayat yang ininya ya bermasalah. Mari kita dengarkan teman-teman. Nih si Lina Wijaya ini kenapa nggak berani diskusi sama kami? Kenapa dia tidak pernah berani diskusi sama saya dua arah? Karena dia takut ketabok ini teman-teman ya. Nih data dari Katolik mengatakan penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Dor ya. Lukas, penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Dor, kau bilang kau tahu, kepengarangan Injil yang penyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Dor, nggak tahu malu ya, nggak tahu malu ini Lina Wijaya nih. Orang Katolik sendiri bilang nggak tahu, nggak pasti penulisnya. Kau pula yang bilang penulisnya jelas. Ya inilah kenapa, karena nggak pernah belajar, akhirnya menghujat. Kita nggak boleh begitu. Kita umat Islam itu bukan dengan penghujatan, tapi dengan keilmuan. Kita membahas segala sesuatu menggunakan kaidah ilmu. Contoh saya, setiap narasi saya selalu saya tampilkan data. Kalau Lina Wijaya, coba apa yang data yang dia tunjukkan? Semua narasi liar, pribadi, kebencian. Tapi dia cium kudus dengan dosma ini guys. Mesra sekali bukan? Aduh, ulala, indah sekali. Ini nih katanya yang si si anti intoleran nih. Tapi giliran si manusia perempuan ini menghujat, dia diam aja nih, gak bisa berbuat. Susah, nggak mungkin dia laporkan. Soalnya kan Kristen mereka berdua. Ya iyalah yang harus dilaporkan cuma yang Islam aja, yang Kristen jangan. Beda sama kita umat Islam. Kita umat Islam kita laporkan itu orang Islam si logika itu ya kan. Keren umat Islam ini, adil gitu ya. Ini nih, tertawa terbahak-bahak dia. Keren sekali ya. Jadi inilah teman-teman yang bisa kita saksikan bagaimana cium kudus yang dilakukan oleh Dosma Wijaya, si Dosma dengan si Lina Wijaya ya. Kenapa? Cium kudus itu artinya apa teman? Cium kudus itu adalah istilah silaturahim yang sangat indah dan luar biasa ya. Bukan berarti harus berciuman bibir teman-temannya, karena dalam bahasa kekristenan itu banyak sekali istilah-istilah metafor gitu ya. Metafor itu kan istilah-istilah perumpamaan ya, begitu teman-teman. Dan mari kita lihat teman-teman ya, bahwa mari kita lihat ini dalam apa teman-teman ya. Nah teman-teman ya, jadi inilah yang selalu kita coba gembar-gemborkan di hadapan publik ya, karena mereka ini selalu saja mempertontonkan kebersamaan mereka. Saya khawatir hanya ingin membuat emosi umat Islam, karena umat Islam sangat benci kepada si Lina Wijaya ini ya. Ya, ini yang saya khawatirkan. Mereka sengaja memancing amarah umat Islam dan seolah-olah membela para pelaku penistaan agama seperti yang dilakukan oleh Agatha, Lina Wijaya dan juga para penista agama lainnya. Ya, kita jangan sampai bercium kudus ya dengan para penjahat teman-teman ya. Kita tidak perlu bersilaturahim dengan para penjahat, tidak perlu berjabat tangan ya. Karena dulu kalau cium kudus itu dilakukan terang-terangan ya, antara Yudas dengan Yesus, Petrus dengan Paulus. Tapi kalau di gereja-gereja ortodoks cium kudus itu diganti dengan jabat tangan ya, penyambutan-penyambutan yang tidak menggunakan ciuman lagi ya. Jadi di sini tanda kutip saya mengajak kita jangan cium kudus, maksudnya jangan berjabat tangan dengan para penjahat. Biarkan mereka mendapatkan apa yang setimpal dengan perbuatan mereka. Jangan kita bersekongkol dengan para penjahat penista agama. Kalau memang kita mengaku anti intoleran, jangan munafik kita ya, mengaku anti intoleran tapi yang kita laporkan dari penista dari agama orang lain, tapi penista dari agama kita lindungi, jangan seperti itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.